Kita kali ini, yaitu pendidikan seks di sekolah dalam dunia pendidikan formal. Perlu kita ketahui kembali apa itu pendidikan seks dan apa itu pendidikan formal. Jadi, pendidikan seks adalah pendidikan yang mengajarkan atau mengedukasikan tentang pengetahuan yang berhubungan dengan seks. Dan menurut Mendel 1968 dalam laman Psikologi Mania menyatakan bahwa pendidikan seks secara deskriptif disebut sebagai pendidikan yang mengenai dengan seksualitas manusia, dan dia mendefinisikan bahwa pendidikan seks ini bagaimana kita adanya, bukan satu yang kita lakukan. Dan adapun pendidikan formal adalah pendidikan yang ada di sekolah tersusun secara sistematis dan memiliki jenjang. Dan saya di sini melimitasi yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Baik, saya pembicara pertama dan tim pro sangat menyetujui dengan mosi perdebatan kita kali ini. Mengapa demikian? Karena yang pertama, sampai saat ini belum ada pendidikan atau mata pelajaran yang mengenai edukasi seks. Dan itu perlu sebagai inovasi baru yang kita terapkan di sekolah agar dari edukasi seks ini bisa menjadi meningkat, dan pemahaman pelajar tentang edukasi seks ini juga masih meningkat. Dan perlu kita ketahui, dengan adanya pendidikan seks ini bisa memberi mereka informasi yang tepat. Sekian, waktu selesai untuk pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta rekan debat yang hadir pada hari ini, izinkan saya sebagai pembicara kedua melanjutkan mata rantai dari pembicara pertama terkait mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pendidikan seks di sekolah dalam dunia pendidikan formal. Dewan juri yang saya hormati, kesadaran akan masyarakat akan pentingnya terkait dengan pendidikan seks itu masih minim, sehingga hal ini yang dapat berakibat pada banyaknya kasus kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan seks ini adalah suatu hal yang krusial. Pendidikan seks yang diterapkan dalam sekolah dasar yang wajib dilakukan, di mana pendidikan seks yang kami tawarkan adalah pendidikan seks yang komprehensif, bukan suatu pendidikan seks yang konservatif. Dewan juri yang arif dan bijaksana, pendidikan ada beberapa alasan mengapa kami dari tim pro mengamini mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah berdasarkan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 12 tentang hak untuk memperoleh pendidikan. Salah satunya ialah yang termasuk dengan pendidikan seks. Yang kedua ialah jika kita amati dalam lingkungan sekitar kita bahwa banyak dari orang tua yang menganggap bahwa pembicaraan seputar seks adalah suatu hal yang tabu serta memiliki pemahaman yang tidak komprehensif terhadap dengan pendidikan seks. Selain itu, dewan juri yang saya hormati, bahwa orang tua kebanyakan memilih untuk sibuk terhadap pekerjaannya dan tidak memilih bagaimana cara mereka untuk meluangkan diri untuk memberikan edukasi seputar seks kepada anaknya secara komprehensif. Ini merupakan suatu bentuk keprihatinan dewan juri yang saya hormati. Selain itu, jika saya bertanya, faktanya ialah jika kita bertanya pada diri kita sendiri, pernahkah kita diberikan pendidikan atau edukasi seks secara khusus oleh orang tua kita? Tentu kita akan menjawab tidak, para hadirin yang saya hormati. Tentu kita akan menjawab tidak, dan tentu kita akan menyempali bahwa kita hanya mendapatkan pendidikan seks di sekolah formal. Itu pun dalam lingkup ranah hanya kompetensi dasar sistem reproduksi dalam mata pelajaran biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasi terakhir pada sesi open statement untuk di pro. Kepada pembicara ketiga, waktu dan tempat kami persilahkan. Dewan juri yang saya hormati, rekan debator yang saya banggakan, serta para pengamat sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro untuk merekonstruksi argumen yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya dalam
sudut pandang pro dengan mosi yaitu pendidikan di sekolah dalam pendidikan seks di sekolah dalam dunia pendidikan formal. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan seks adalah pendidikan yang memberikan pengajaran atau pendidikan yang memberikan edukasi seputar seks. Jadi, pendidikan seks bukan semata-mata hal yang menggambarkan, hal yang mengajarkan kepada kita tentang hubungan badan semata, tetapi pendidikan seks akan memberikan pengajaran kepada kita tentang organ intim, cara merawatnya, dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada organ intim tersebut. Serta pendidikan seks juga akan memberikan pengajaran kepada kita untuk menjaga diri dari kejahatan dan pelecehan seksual. Pendidikan seks sudah seharusnya ada dan direalisasikan dalam sekolah dan dalam lingkup pendidikan formal. Mengapa? Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Nah, dan ini sesuai dengan pemberian pendidikan seks ini, di mana kita kembali kepada tujuan yang sebelumnya bahwa pemberian pendidikan seks ditujukan agar seorang siswa dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang pendidikan seks itu sendiri dan dapat ia jadikan sebagai persiapan dalam rangka menuju pada sikap seksual yang lebih baik di masa depan. Kita dapat bercermin pada negara-negara seperti Belanda, Norwegia, dan Swiss yang menerapkan pendidikan seks secara komprehensif dan telah ditetapkan sejak waktu selesai untuk tim pro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dulu aplaus para hadirin, para supporter, para tamu undangan kepada tim pro yang sudah menyelesaikan waktu dan juga menyampaikan argumentasi dengan sangat baik terkait mosi pendidikan seks di sekolah dalam pendidikan formal. Kontra, kami berikan waktu selama 2 menit dengan panduan ketukan palu yang sama. Kepada pembicara pertama tim kontra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya banggakan para hadirin yang sempat ada di tempat ini. Menurut argumen kami sebagai tim dari kontra, kami sangat tidak setuju dengan adanya pendidikan seks di sekolah karena hal itu dapat membuat pikiran anak menjadi ke arah yang salah apabila tidak diterapkan dengan benar oleh gurunya. Dan seperti yang kita ketahui, masa remaja pada kisaran umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu merupakan masa di mana anak-anak ingin mengeksplorasikan hal-hal yang mereka ingin ketahui lebih dalam. Dengan disajikannya materi-materi tentang pendidikan seks membuat pikiran anak itu menjauh dari arah yang sebenarnya gurunya ingin sampaikan. Jadi yang paling berperan dalam mendidik kita tentang seks adalah orang tua. Mengapa saya mengatakan orang tua? Karena orang tua adalah madrasah pertama dan madrasah utama mendidik anak untuk pendidikan seks. Seperti yang telah disampaikan oleh tim pro, bahwasanya pendidikan seks adalah pendidikan yang mengajarkan tentang seksual. Menurut kami, seksual adalah pembahasan yang terlalu intim ketika kita menerapkannya di sekolah. Jadi, ketika kita membahas tentang agama, dalam agama, ketika kita ingin... Baik, waktu untuk pembicara pertama selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian sebutkan tadi, ya? Pertama untuk tim kontra, tadi Anda menyebutkan bahwa Tim pro tadi bilang ada beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan seksual, ya, di dunia. Tadi menyebut Denmark, menyebut Norwegia, Belanda, ya, bahkan Finlandia yang terbaik pendidikan di dunia, ya. Menurut yang dilansir oleh lembaga survei terkemuka di dunia, Minus Hub itu,
nampaknya negara yang Anda sebutkan tadi itu masuk kepada 10 negara dengan kebebasan seksual di dunia. Gitu ya. Jadi bagaimana sumbangsi dari pendidikan seks yang selama ini mereka gaungkan? Bukankah ini malah menjadi peluru kendali balik, gitu ya, untuk mereka? Mereka menerapkan pendidikan seksual, malah akhirnya mereka menjadi kebablasan terhadap seks di negara ini. Saya kira itu saja pertanyaannya. Silakan. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Kami izin menjawab bahwa sesuai dengan apa yang kami paparkan, bahwa pendidikan seks yang akan kami berikan di setiap jenjang sekolah formal itu disesuaikan dengan kondisi dari psikologi setiap anak, di mana yang tadi juga kami tekankan bahwa guru yang atau pendidik yang akan mengajar terkait dengan pendidikan seks ini adalah pendidik yang betul-betul sudah dilatih, sudah berkompeten dan ahli dalam bagaimana cara memahami psikologi anak, bagaimana cara menyampaikan seputar edukasi seks kepada anak dan sebagainya. Kemudian saya tekankan dari argumen dari rekan saya, bahwasanya pendidikan seks yang akan kami tawarkan ini adalah pendidikan seks yang dipisah dalam mata pembelajaran biologi. Dalam artian kenapa kami mengatakan hal itu? Karena sebagaimana diketahui Tuan Juri yang terhormat, bahwa pada pembelajaran biologi itu masih hanya seputar sistem reproduksi, tidak mengungkapkan atau membahas tentang bagaimana hal-hal lainnya yang seputar seks. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan seks itu cakupannya luas. Dan selain itu kami juga menawarkan bahwa pendidikan seks yang kami tawarkan itu adalah pendidikan seks yang berjenjang, karena sebagaimana saya tekankan kembali bahwa materi yang akan disampaikan dalam pendidikan seks itu mencakup sesuatu hal yang luas, tidak hanya seputar sistem reproduksi, organ-organnya, anatomnya dan lain sebagainya, tetapi mencakup satu hal yang luas. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim pro, menurut kalian pendidikan seks itu mutlak dilaksanakan di sekolah, sedangkan menurut kami bahwa pendidikan seks itu harus dilaksanakan di rumah dengan menambahkan tentang pendidikan agama. Jadi, apakah pendidikan agama belum cukup mumpuni sebagai dasar untuk menunjang pembuka dan perbaikan karakter anak dan juga menyangkut tentang pendidikan seks? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 detik. Sudah? Pertanyaan saya juga masih cukup teknis. Anda tadi menyampaikan bahwa selain agama, beban pendidikan itu diserahkan ke punggung orang tua. Pertanyaan saya begini, apakah Anda menceritakan semua imajinasi seksual Anda kepada orang tua? Apakah Anda ceritakan semua imajinasi seksual Anda kepada orang tua? Ya, sudah? Iya, itu dulu. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bismillah. Jadi seorang anak kembali lagi harus lebih memahami agama agar dia terbuka kepada orang tuanya, menceritakan hal-hal tentang apa yang ada di pikirannya tentang seks itu sendiri. Jadi sekali lagi pemahaman agama yang sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi kita hidup itu diatur oleh agama, bukan dengan dunia. Hasil dari jawaban teman saya yaitu apakah Anda menceritakan argumentasi Anda kepada orang tua? Jelas ketika itu bersifat pribadi, otomatis orang itu akan tidak menceritakannya. Tetapi orang tua akan mengajarkan anaknya terlebih dahulu sehingga anaknya bisa berpikir untuk saya tidak akan melakukan seperti ini karena orang tua saya telah mendidik saya mengajarkan saya sejak kecil bahwa kalau nanti tumbuh dewasa jangan melakukan hal seperti ini. Ketika kita perempuan kita tidak boleh berdekatan dengan bukan mahram kita karena memang kita adalah kebanyakan menganut agama Islam. Jadi otomatis orang tua telah mengajarkan kita tentang pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita bercerita dengan orang tua itu kita masih bercerita itu diri kita karena kita lahir dengan orang tua.
Jadi kalau kita bercerita kepada orang tua, tentu kita akan lebih terbuka. Jadi lagi-lagi kita harus paham dengan agama, agar kita lebih terbuka kepada orang tua kita, dan tentu pesan dari orang tua akan lebih tersimpan di benak kita dibanding dengan pesan-pesan dari orang lain. Kenapa saya bertanya? Ya. Untuk menguji apakah semua peristiwa seksual yang Anda alami dilakukan orang tua? Tampaknya mungkin. Jadi saya menduga tidak semua anak berani bercerita tentang perihal seks dengan orang tua. Dengan kata lain ini, di satu pihak Anda mengabaikan peran sekolah dan peran masyarakat dalam rangka memaksimalkan tujuan pendidikan. Padahal urusan pendidikan yang sudah digariskan dalam undang-undang bahwa beban pendidikan Indonesia bukan hanya difigur oleh orang tua semata, tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat. Dia yang penting untuk pendidikan. Satu, yang kedua, ini juga akan menguji seberapa berhasil seberapa berhasil tingkat pencegahan kekerasan seks jika seorang anak tidak menceritakan secara penuh pada orang tua. Kalau Anda belajar tentang jadi misalnya kalian di sekolah itu kan ada publik, tapi kadang-kadang tidak berfungsi sebagai publik, dia menjadi satpam. Saya kira itu. Ya, diberikan waktu 2 menit untuk. Jadi dia katakan begini, dengan mengatakan bahwa dia kan saja orang tua yang ngurus, itu seolah-olah Anda menafikan peran sekolah dan peran masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Kira-kira begitu. Ya, saya beri waktu 2 menit kepada tim kontra untuk menjawab sanggahan dari panelis ketiga. Kepada tim kontra, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bukannya kita membangunkan semua hubungan pendidikan itu kepada orang tua, tapi kita bercerita kepada orang lain itu ada batasannya. Jadi kalau kita bercerita kepada orang tua, tentunya itu kita akan bercerita dengan dari hati-hati lah istilahnya, tanpa ada yang membatasi istilahnya begitu. Jadi kalau kita berada di sekolah, cukuplah tentang pembelajaran organ reproduksi, tidak perlu seks, karena sekali lagi kami katakan semua itu sudah diatur oleh agama kita. Tarbiyah itu terdiri akar hurufnya itu roh ba ya, yang artinya ketuhanan. Jadi substansi pendidikan itu mau apapun, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan sosial, itu harus semakin mendekatkan seorang pelajar itu dengan unsur-unsur ketuhanan. Pendekatan kepada unsur-unsur ketuhanan itulah yang ditafsirkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan konsep memanusiakan manusia. Teks lokalitas, historisitas dan kearifan lokal dari masing-masing daerah.